Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Wida Putra dengan NIM 235090807110006. Hari ini saya akan menjelaskan motor aktuator listrik. Definisi dan fungsi aktuator listrik. Aktuator listrik itu mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik, baik linear maupun rotasi. Umumnya digunakan dalam otomasi seperti pintu otomatis, lengan robot, hingga alat rumah tangga. Aktuator ini bekerja berdasarkan sinyal listrik dan pengendali, memungkinkan sistem bergerak otomatis. Kemudian konversi energi listrik menjadi mekanik itu dilakukan melalui prinsip fisika yang berbeda, tergantung jenis aktuator. Pada aktuator elektromagnetik seperti motor listrik, harus menciptakan medan magnet yang memutar rotor. Gerakan ini bisa digunakan langsung atau diubah menjadi gerakan linear. Aktuator piezoelektrik bekerja dengan mengubah bentuk material saat diberi tegangan listrik secara presisi. Aktuator termal memanfaatkan panas untuk memuai bahan dan menghasilkan gerakan, sedangkan aktuator elektrostatik menggunakan gaya tarik atau tolak antar muatan untuk menciptakan gerakan, biasanya dalam skala mikro atau nano. Jenis-jenis aktuator listrik. Secara umum, aktuator listrik itu terbagi dalam 4 jenis utama: elektromagnetik, piezoelektrik, thermal, dan elektrostatik. Aktuator elektromagnetik seperti motor DC, motor AC, dan solenoid paling umum digunakan karena kuat dan mudah dikendalikan. Cocok untuk aplikasi rumah tangga dan industri. Aktuator piezoelektrik memanfaatkan kristal yang berubah ukuran saat diberi tegangan, cocok untuk aplikasi presisi tinggi. Aktuator termal bekerja berdasarkan pemuaian akibat panas. Biasanya digunakan pada sistem sederhana seperti termostat bimetal. Sementara itu, aktuator elektrostatik itu memanfaatkan gaya muatan listrik dan umum digunakan dalam sistem berskala kecil seperti MEMS. Komponen sistem aktuator listrik. Sistem aktuator listrik itu terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, sumber daya listrik seperti baterai, adaptor, atau arus AC sebagai pemasok energi. Kedua, aktuator itu sendiri. Misalnya, motor atau elemen piezoelektrik yang mengubah energi listrik menjadi gerakan. Controller digunakan untuk mengatur besarnya arus atau tegangan agar gerakan sesuai kebutuhan. Kemudian, sensor seperti posisi atau kecepatan berfungsi memberi umpan balik, memungkinkan kontrol yang lebih presisi. Komponen terakhir adalah penghubung mekanik seperti gear, roda gigi, atau lead screw yang menyalurkan gerakan ke bagian lain dalam sistem. Perbandingan aktuator listrik. Aktuator listrik itu memiliki keunggulan dalam hal presisi, kontrol, dan kemudahan integrasi dengan sistem digital. Aktuator ini itu menggunakan energi listrik sehingga tidak memerlukan cairan atau udara bertekanan, menjadikannya bersih dan efisien. Di lain hal, pneumatik menggunakan udara bertekanan, unggul dalam kecepatan dan kesederhanaan, namun kurang presisi dan hanya cocok untuk beban ringan. Hidrolik menggunakan fluida seperti oli untuk menghasilkan gerakan dan mampu menghasilkan gaya besar, namun membutuhkan sistem yang lebih kompleks dan perawatan yang lebih intensif. Parameter kinerja aktuator listrik. Kinerja aktuator listrik itu dinilai dari beberapa parameter penting. Pertama, torsi menunjukkan seberapa besar gaya putar yang dihasilkan, mempengaruhi kemampuan aktuator dalam menggerakkan beban. Kedua, kecepatan mengukur seberapa cepat aktuator bergerak atau berputar. Ketiga, presisi mencerminkan kemampuan aktuator mencapai posisi yang diinginkan secara akurat. Keempat, efisiensi adalah rasio antara energi mekanik, keluaran, dan energi listrik masukan. Semakin tinggi efisiensinya, maka semakin hemat energi. Selain itu, waktu respon menunjukkan seberapa cepat aktuator merespon perintah dan sistem kendali. Kelebihan dan kekurangan aktuator listrik. Aktuator listrik memiliki keunggulan seperti kontrol yang presisi, bebas cairan, mudah diintegrasikan dengan sistem digital, dan membutuhkan perawatan rendah. Namun, aktuator ini umumnya memiliki torsi lebih kecil.
dibandingkan sistem hidrolik dan dapat mengalami panas berlebih jika digunakan terlalu lama tanpa pendingin. Beberapa jenis seperti piezoelektrik juga memiliki biaya awal yang cukup tinggi. Meski begitu, dalam banyak aplikasi modern, terutama di bidang otomasi dan robotika, fleksibilitas dan kemudahan kontrol menjadi aktuator listrik sebagai pilihan utama. Untuk ini saya menggunakan studi kasus dengan robot industri. Studi kasus ini saya ambil dari penelitian rancang bangun puarupa manipulator dengan robot dengan 3 derajat kebebasan yang saya ambil dari jurnal Elkomika yang dibuat oleh AIGA pada tahun 2023. Jadi pada studi kasus ini kita akan membahas bagaimana sebuah puarupa lengan robot dengan 3 derajat kebebasan digerakkan menggunakan motor stepper sebagai aktuator listrik. Proyek ini dirancang agar setiap sambungan join pada lengan robot bisa bergerak secara presisi sesuai dengan perintah dan dari mikrokontroler. Untuk itu, sistem ini menggunakan kombinasi motor stepper, driver, mikrokontroler, dan sensor rotasi encoder. Kita bisa melihat pada gambar 1, struktur dasar lengan robot. Terdapat 3 sambungan utama, masing-masing dihubungkan oleh link dan diberi sudut θ1, θ2, dan θ3. Setiap sambungan ini itu digerakkan oleh motor stepper yang dipasang pada bagian link atau link setiap setiap sambungan ini digerakkan oleh motor stepper yang dipasang pada bagian link atau dihubungkan melalui sistem gear dan timer bag. Tiap sumbu memiliki sistem koordinat lokal yang untuk memudahkan analisis gerakan. Pada puarupa lengan robot ini, motor stepper itu digunakan untuk menggerakkan 3 sambungan utama. Motor NEMA 23 itu dipasang pada bagian base meskipun tidak difungsikan sebagai penggerak aktif. Sambungan pertama, link 1 digerakkan oleh motor NEMA 17 yang langsung dipasang ke struktur dengan sistem gear. Sedangkan sambungan kedua dan ketiga itu menggunakan motor NEMA 11 yang lebih kecil dan ringan dengan gerakan yang disalurkan melalui timing belt dan pulley untuk menjaga presisi. Motor motor ini dikendalikan oleh motor driver TB650 atau TB6600 yang mengatur arus listrik ke motor berdasarkan perintah dari mikrocontroller Arduino Mega 2560. Alur kerjanya tuh kayak gini. Pertama, mikrocontroller itu mengirimkan sinyal step dan arah atau direction ke driver. Kedua, driver itu mengatur arus listrik yang masuk ke motor stepper. Ketiga, motor bergerak sejumlah langkah sesuai jumlah pulsa atau step yang diterima. Keempat, untuk satu putaran penuh, motor membutuhkan 200 langkah atau tiap langkah itu sebesar 1,8 derajat. Untuk memastikan akurasi gerakan, sistem ini tuh dilengkapi dengan rotasi encoder sebagai sensor umpan balik. Pengukurannya itu menunjukkan error maksimum hanya kurang lebih 0,5 derajat pada link 1 dan 2 serta 0, kurang lebih 0,925 derajat pada link 3. Simulasi juga dilakukan untuk melihat pola gerakan dan kebutuhan torsi. Hasilnya, link 1 dapat berputar dari 0 derajat hingga 90 derajat dalam 60 detik dengan torsi tinggi di awal pergerakan dan menurun setelah mencapai sudut target. Ya, ini menandakan target lengan berlangsung halus dan presisi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.